Om Swastiastu, semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Semoga pengetahuan dan kebijaksanaan datang dari segala penjuru alam semesta. Kembali bersama saya di channel Acara Agama Hindu, sebuah channel edukasi ajaran agama Hindu yang mengupas secara mendalam tentang tatwa, filosofis, nilai ajaran agama Hindu. Melanjutkan dari materi sebelumnya yang sangat menarik membahas tentang cara, nilai, makna, filosofis porosan sebagai salah satu unsur penting dan pertama dalam Banten. Khusus pada kesempatan ini, saya akan membahas secara mendalam salah satu elemen agama Hindu, yang pertama, yaitu kitab suci Weda. Apa yang Anda ketahui tentang Weda? Tentu Weda adalah kitab suci agama Hindu, yang terdiri dari Weda Sruti dan Weda Smrti. Weda Sruti terdiri dari Katur Weda Samhita yaitu Rig Weda, Yajur Weda, Sama Weda, dan Atharva Weda yang bersifat wahyu. Sedangkan Weda Smrti adalah Weda turunan dari Weda Sruti, yaitu kitab-kitab seperti Manawadharma Sastra, Slokantara, Upanishad, Purana, Itihasa, Sarasamuscaya, Arta Sastra, dan sebagainya. Kata Weda dapat dikaji melalui dua pendekatan, yaitu berdasarkan etimologi, akar katanya, dan berdasarkan semantik, pengertiannya. Kata Weda berasal dari bahasa Sanskerta, dari akar kata wid, yang artinya mengetahui, dan dari akar kata ini berubah menjadi kata benda Weda yang artinya kebenaran, pengetahuan suci, kebijaksanaan, dan secara semantik berarti kitab suci yang mengandung kebenaran abadi, ajaran suci atau kitab suci bagi umat Hindu. Weda Smrti adalah merupakan kelompok kitab kedua setelah kelompok Sruti atau kitab Wahyu, dan dianggap sebagai kitab hukum Hindu, karena di dalamnya banyak dimuat tentang aturan-aturan Hindu yang disebut Dharma. Oleh karena itu tidak mengherankan kalau kitab Smrti ini dinyatakan di dalam beberapa kitab sebagai kitab Dharma Sastra. Dharma berarti hukum, dan sastra berarti ilmu. Mengenai hal tersebut di atas kami mendapatkan dua keterangan yang sangat berharga yang terdapat di dalam kitab Manawadharma Sastra JA.10 sebagai berikut. Srutistu Vedo Vijnayo, Dharma Sastram Tuvai Smrti, Te Sarvatesvam Imam She, Tabyam Darmohi Nirbabau. Artinya, ketahuilah bahwa sesungguhnya Sruti itu adalah Weda dan Dharma Sastra itu adalah Smrti. Kedua macam pustaka suci ini tidak boleh diragukan kebenarannya mengenai apapun juga, karena keduanya merupakan hukum yang patut dipatuhi. Puja dan Sudarta, 2003. Juga di dalam kitab Sarasamuscaya 37 disebutkan sebagai berikut. Srutir Veda Samahyato, Dharma Sastram Tuvai Smrti, Te Sarvatesvam Imam She, Tabyam Darmo Vinir Berta. Artinya, yang dimaksud dengan Sruti itu sama dengan Weda, dan Dharma Sastra itu sesungguhnya Smrti. Sruti dan Smrti keduanya supaya dijalankan, supaya dituruti untuk setiap usaha, selama demikian pula, maka sempurnalah dalam berbuat Dharma. Smrti berasal dari kata, Smr, berarti ingat. Smrti adalah pustaka suci atau Weda yang ditulis oleh Maharsi berdasarkan ingatan atas wahyu yang pernah diterimanya. Smrti ditulis untuk dan menjelaskan Weda, sehingga Weda dapat dipahami, dan lebih berarti bagi manusia pada umumnya. Bagian-bagian Smrti secara garis besarnya Smrti dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yakni kelompok pertama yaitu Wedanga, Sadanga, dan kelompok Upaweda. Pertama adalah kelompok Wedanga disebut juga Sadanga yang terdiri dari 6 bidang Weda yaitu 1. Siksa atau fonetika merupakan kitab Wedanga yang berisi memuat petunjuk-petunjuk tentang cara tepat dalam pengucapan mantra serta tekanan suara rendah. Untuk dapat mengucapkan mantra Weda Sruti dengan baik, fungsi kitab siksa ini sangat penting. Secara umum dengan mempelajari mantra Weda Sruti, kitab siksa juga disebut dengan nama Pratisahya. Adapun kitab-kitab Pratishakya yang masih sampai saat ini adalah Ergi, Weda Pratishakya, Taitriya Pratishakya Sutra, Wajasanei Pratisahya Sutra, Sama Pratisahya Sutra, Atharva Weda Pratisahya Sutra. 2. Wyakarana atau tata bahasa merupakan kitab ini menguraikan tentang tata bahasa untuk dapat menghayati Weda dengan benar, kecil kemungkinannya dapat diketahui.
tanpa mengerti dan mengetahui tata bahasanya. Oleh karena itu, kitab Wyakarana ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam kita mempelajari Weda. Para maharsi yang mendalami tentang tata bahasa Weda adalah Maharsi Sekatayana, Begawan Panini, Maharsi Patanjali, dan Begawan Yaska. Di antara orang suci tersebut yang paling terkenal Begawan Panini, beliau menulis kitab Astadhyayi dan Patanjali Basa. Beliau adalah orang suci yang pertama kali mengenalkan kata bahasa Sanskerta populer, bahasa yang dipergunakan oleh, dan bahasa Dewi Wak, yaitu bahasa para dewa. 3. Canda atau lagu merupakan kitab canda adalah cabang Weda yang khusus membahas aspek ikatan bahasa dalam Weda yang disebut lagu. Dalam mempelajari Weda kita perlu mendalami kitab canda, karena dengan canda itu, semua ayat-ayat itu dapat dipelajari secara turun-temurun seperti nyanyian yang mudah diingat. Dari berbagai kitab-kitab canda yang masih terdapat utuh sampai sekarang ada 2 buah buku, yaitu Midana Sutra dan Canda Sutra yang dihimpun oleh Begawan Pinggala. 4. Nirukta merupakan kitab Nirukta berisikan berbagai penafsiran otentik mengenai kata-kata yang terdapat di dalam Weda. Kitab ini ditulis oleh Begawan Yaska pada tahun tambah 800 SM yang isinya menguraikan tentang 3 macam suatu hal, yaitu memuat kata-kata yang memiliki arti sama atau naigantuka kanda, memuat kata-kata yang memiliki arti ganda atau disebut naigama kanda, memuat tentang nama-nama dewa yang ada di angkasa, bumi, dan surga disebut Dewat Ganda. 5. Jyotisa atau astronomi merupakan pelengkap Weda yang memuat pokok-pokok ajaran astronomi yang diperlukan untuk pedoman dalam melakukan yatnya. Isinya membahas tata surya, bulan dan badan angkasa lainnya yang dianggap mempunyai pengaruh dalam pelaksanaan yatnya. Melalui pengetahuan yang terdapat dalam kitab Jyotisa, juga kita dapat memahami bahwa bagaimana Weda mengajarkan kepada umatnya untuk dapat berhubungan secara harmonis dengan alam dan lingkungannya berdasarkan yatnya. Di antara kitab Jyotisa yang masih terdapat sampai sekarang adalah kitab Jyotisa Wedangga yang memiliki hubungan dengan kitab Weda Sruti, Reke Weda, dan Yajur Weda. 6. Kalpa yang di dalamnya terbagi atas kitab-kitab Srauta, atau disebut juga Srauta Sutra, yang isinya memuat berbagai ajaran mengenai tata cara melakukan yacna, penebusan dosa dan lain-lain, terutama yang berhubungan dengan upacara keagamaan baik tingkat dalaman upacara besar maupun upacara kecil. Kitab Griya atau Griya Sutra, yang isinya memuat berbagai ajaran mengenai peraturan pelaksanaan yacna yang harus dilakukan oleh orang-orang yang berumah tangga. Berhubungan dengan kitab Srauta dan Sutra Kalpa, terdapat Srada Kalpa dan Pitri Merda Sutra yang isinya membahas tentang pokok-pokok ajaran yang berhubungan dengan tata cara upacara untuk arwah orang-orang yang telah meninggal. Di sampingnya pula terdapat kitab Prayascita Sutra sebagai pendukung kitab Waitana Sutra, Atharwa Weda. Dharma Sutra membahas berbagai aspek tentang peraturan hidup bermasyarakat dan bernegara. Kitab Dharma Sutra dipandang sangat penting di antara kitab-kitab jenis Kalpa, sehingga terdapat kesan bahwa Weda seperti itu adalah Dharma Sastra. Dan orang suci yang menuliskan kitab Dharma Sutra adalah Bagawan Manu, Bagawan Apastamba, Bagawan Harita, Bagawan Wisnu, Bagawan Wasista, Bagawan Waikanasa, Bagawan Yagnawalkya, Bagawan Parasara. Dari nama-nama para orang suci penulis Dharma Sastra tersebut, yang paling terkenal adalah Bagawan Manu. Karya sastra di bidang Manawa Dharma Sastra ditulis oleh Bagawan Bergu. Ajaran yang termuat dalam kitab Manawa Dharma Sastra yang ditulis oleh Bagawan Bergu tersebar di seluruh pelosok dunia, seperti India, Kampa, Kamboja, Thailand dan sampai di India. Dalam hidup dan kehidupan kita ini, dilalui oleh 4 zaman atau disebut juga Catur Yuga, sehingga Bagawan Sankalihita menjangkau bahwa masing-masing dari Catur Yuga mempunyai Dharma Sastranya tersendiri. Seperti berikut, pada masa Satyakerta Yuga berlaku kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Bagawan Manu. Pada masa Trita Yuga berlaku kitab Dharma Sastra yang ditulis oleh Bagawan Yagnawalkya. Pada masa Dwapara Yuga berlaku kitab Dharma Sastra buah karya Bagawan Sankalihita. Pada masa Kali Yuga dipergunakan Dharma Sastra yang ditulis oleh Bagawan Parasara. Kelompok kedua yaitu kitab Upaweda adalah kelompok kedua dari Weda Smrti yang sama pentingnya dengan Wedangga. Kata Upaweda berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 2 kata yaitu Upa yang artinya dekat dan Weda yang artinya
pengetahuan suci atau kitab suci. Upaweda berarti dekat dengan pengetahuan suci. Kelompok Upaweda terdiri dari beberapa jenis, yaitu 1. Itihasa merupakan jenis epos yang terdiri dari dua macam, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Kitab Ramayana ditulis oleh Resi Walmiki. Seluruh isinya terkandung dalam 7 kanda dan berbentuk syair. Jumlah syairnya sekitar 24.000 syair. Adapun ketujuh kanda tersebut adalah Balakanda, Ayodhya Kanda, Aranyaka Kanda, Kiskinda Kanda, Sundara Kanda, Yuda Kanda, dan Uttara Kanda. Tiap-tiap kanda itu merupakan satu kejadian yang menggambarkan cerita yang menarik. Di Indonesia, cerita Ramayana sangat populer yang digubah ke dalam bentuk kekawin dan berbahasa Jawa kuno. Kekawin ini merupakan kakawin tertua yang disusun sekitar abad ke-8. Selain Ramayana, epos besar lainnya adalah Mahabharata. Kitab ini disusun oleh Maharsi Vyasa. Isinya adalah menceritakan kehidupan keluarga Bharata dan menggambarkan pecahnya perang saudara di antara bangsa Arya sendiri. Ditinjau dari arti itihasa berasal dari kata iti, ha, dan asa. Artinya adalah sesungguhnya kejadian itu begitulah nyatanya. Maka Mahabharata itu gambaran sejarah yang memuat mengenai kehidupan keagamaan, sosial dan politik menurut ajaran Hindu. Kitab Mahabharata meliputi 18 parwa, yaitu Adiparwa, Sabaparwa, Wanaparwa, Wirataparwa, Udyogaparwa, Bhismaparwa, Dronaparwa, Karnaparwa, Salyaparwa, Sauptikaparwa, Santiparwa, Anusasanaparwa, Aswamedikaparwa, Asramawasikaparwa, Mausalaparwa, Mahaprasthanikaparwa, dan Swargarohanaparwa. Di antara parwa-parwa tersebut, terutama di dalam Bhismaparwa terdapatlah kitab Bhagavad Gita, yang amat masyhur. Isinya adalah wejangan Sri Kresna kepada Arjuna tentang ajaran filsafat yang sangat tinggi. 2. Purana merupakan kumpulan cerita-cerita kuno yang berhubungan dengan penciptaan dunia, pralaya, cerita mengenai zaman Manu atau Manwantara, dan silsilah para raja yang memerintah di dunia, juga mengenai silsilah dewa-dewa dan Batara. Cerita mengenai silsilah keturunan dan perkembangan dinasti Suryawangsa dan Kandrawangsa, serta memuat cerita-cerita yang menggambarkan pembuktian-pembuktian hukum yang pernah dijalankan. Selain itu, kitab Purana juga memuat pokok-pokok pemikiran yang menceritakan tentang cerita kejadian alam semesta, doa-doa dan mantra untuk sembahyang, cara melakukan puasa, tata cara upacara keagamaan dan petunjuk-petunjuk mengenai cara bertirtayatra atau berziarah ke tempat-tempat suci. Dan yang terpenting dari kitab-kitab Purana adalah memuat pokok-pokok ajaran mengenai teisme, ketuhanan, yang dianut menurut berbagai mazhab Hindu. Adapun kitab-kitab Purana itu terdiri dari 18 buah, yaitu Wisnu Purana, Narada Purana, Bhagavata Purana, Garuda Purana, Padma Purana, Waraha Purana, Brahmanda Purana, Brahmawaiwarta Purana, Markandenya Purana, Bhawisya Purana, Waruna Purana, Brahma Purana, Matsya Purana, Kurma Purana, Lingga Purana, Siwa Purana, Skanda Purana, dan Agni Purana. Berdasarkan sifatnya, ke-18 Purana tersebut dibagi 3 kelompok, yaitu 1. Satwika Purana, Wisnu, Narada, Bhagavata, Garuda, Padma, dan Waraha. 2. Rajasika Purana, Brahmanda, Brahmawaiwarta, Markandenya Bhawisya, Waruna, dan Brahma. 3. Tamasika Purana, Matsya, Kurma, Lingga, Siwa, Skanda, dan Agni. Tita. Artasastra adalah jenis ilmu pemerintahan negara. Isinya merupakan pokok-pokok pemikiran ilmu politik. Sebagai cabang ilmu, jenis ilmu ini disebut Niti Sastra atau Raja Dharma, atau pula Dandaniti. Ada beberapa buku yang dikodifikasikan ke dalam jenis ini adalah Kitab Usana, Nitisara, Sukraniti, dan Artasastra. Ada beberapa acarya yang terkenal di bidang Niti Sastra adalah Bagawan Braspati, Bagawan Usana, Bagawan Parasara, dan Resi Kanakya. 4. Ayurveda adalah kitab yang meliputi bidang kesehatan jasmani dan rohani dengan berbagai sistem sifatnya. Ayurveda adalah filsafat kehidupan, baik etis maupun medis. Oleh karena itu, maka luas cakupan ajaran yang dikodifikasikan di dalam Ayurveda meliputi bidang yang sangat luas dan merupakan hal-hal yang hidup. Ayurveda meliputi 8 bidang ilmu: Salya, yaitu ajaran mengenai ilmu bedah; Salkya, yaitu ajatan mengenai ilmu penyakit; Kayakitsa, yaitu ajaran mengenai ilmu obat-obatan; Bhuta Widya, yaitu ajaran mengenai ilmu psikoterapi;
Kaumarabhartia, yaitu ajaran mengenai ilmu pendidikan anak-anak. Anak, ilmu jiwa anak. Agada Tantra, yaitu ajaran mengenai ilmu toksikologi. Rasayama Tantra, yaitu ajaran mengenai ilmu mujizat, dan Wajikarana adalah ajaran mengenai ilmu jiwa remaja. Selain Ayurveda, ada pula kitab Karaka Samhita yang ditulis oleh Maharsi Punarwasu. Kitab ini pun memuat 8 bidang ajaran ilmu, yakni Sutratana yang isinya menguraikan tentang ilmu pengobatan, Nidanastana yang isinya menguraikan tentang berbagai jenis penyakit yang umum, Wimanastana yaitu isinya menguraikan tentang ilmu patologi, Saritana yaitu menguraikan tentang ilmu anatomi dan embriologi, Indiyastana adalah menguraikan tentang ilmu diagnosis dan prognosis, Cikitastana, Kalpastana, Siddhistana ketiganya menguraikan ajaran pokok-pokok ilmu terapi, tetapi dalam catatan kitab Kalpastana dan Siddhistana telah diterjemahkan ke dalam bahasa Arab dan Persia pada tahun 800 Masehi. Kitab Susrusa Samhita yang ditulis oleh Bhagawan Susanta yang menguraikan tentang ajaran umum di bidang ilmu, bedah, dan berbagai macam alat-alat yang digunakan dalam penyakit. Kitab Yogasara dan Kitab Yoga Sastra yang ditulis oleh Bhagawan Nagarjuna, di mana keduanya berisi tentang pokok-pokok ilmu yoga yang berhubungan dengan sistem anatomi dalam pelatihan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Kitab Kama Sutra yang ditulis oleh Bhagawan Watsyayana pada abad ke-10 Masehi yang erat hubungannya dengan kitab Wajikarana. Isinya menguraikan tentang ajaran ilmu jiwa remaja. 5. Gandharwaweda adalah kitab yang membahas berbagai aspek cabang ilmu seni. Ada beberapa buku penting termasuk Gandharwaweda ini adalah Natya Sastra yang meliputi Natya Wedagama dan Dewadasa Sahasri, Rasarnawa, Rasaratna Samuskaya dan lain-lain. 6. Kitab Kama Sastra sebagai bagian dari jenis kitab Upaweda yang menguraikan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan asmara, seni atau rasa indah. Dalam upaya untuk mewujudkan salah satu tujuan hidup umat beragama dipandang perlu untuk membangkitkan rasa indah tersebut. Kebangkitan dari rasa indah manusia terbentuk untuk berbakti kepada Sang Hyang Widiwasa hendaknya dipedomani oleh Kama Sastra. Karena dengan demikian asmara dan rasa indah yang muncul tentu terarah atau bernilai positif. Di antara kitab-kitab Kama Sastra yang terkenal adalah karya dari Bhagawan Watsyayana. 7. Agama yaitu misalnya Saiwa Agama, Vaisnava Agama dan Sakta Agama, dan kitab-kitab Darsana yaitu Nyaya, Vaisesika, Samkhya, Yoga, Mimamsa dan Vedanta. Kedua terakhir ini termasuk golongan filsafat yang mengakui otoritas kitab Weda dan mendasarkan ajarannya pada Upanishad. Dengan uraian berikut kiranya dapat diperkirakan betapa luasnya Weda itu mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Begitu banyak kitab Weda Smerti, namun pada intinya kitab Smerti dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu kelompok Wedanga dan Upaweda. Wedanga menyediakan pedoman, teknik atau metode untuk mengetahui, memahami, menganalisis isi Weda. Sedangkan Upaweda adalah hasil kajian Sruti berdasarkan pada teknik yang ada dalam Wedanga. Kedua kelompok besar ini terus mengalami perkembangan sampai saat ini dalam turunan seperti lontar-lontar di Jawa dan di Bali disusun berdasarkan petunjuk Wedanga untuk menghasilkan Upaweda yang didasarkan pada Weda Sruti dipadukan dengan tradisi, budaya dan kultur setempat. Hal tersebut bertujuan bukan untuk mengkaburkan isi Weda melainkan menerjemahkan Weda dalam bentuk yang mudah dipahami oleh masyarakat dengan budaya dan tradisi yang masyarakat pahami, sehingga masyarakat menjadi lebih mengetahui, memahami, mengaplikasikan ajaran Weda menjadi lebih sesuai. Bagi umat Hindu dimanapun jadikanlah Weda Smerti menjadi salah satu rujukan dalam berpikir, berkata dan bertindak agar diri terus mengalami peningkatan kualitas dan kuantitas diri. Kualitas pengetahuan dan kebijaksanaan, kuantitas pengetahuan kreativitas, strategi hidup, dan kuantitas kesehatan fisik dan mental. Mengarahkan diri pada literasi Weda Smerti berarti menghindarkan diri dari pikiran yang radikal, dangkal, manipulatif negatif, egosentris, hoaks dan pikiran negatif lainnya. Sebaliknya mengarahkan diri menjadi pluralis, mencintai kebinekaan, menghargai perbedaan, emosi yang stabil,
pikiran positif, dan mencintai kedamaian. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan pengantar materi Weda Semerti saya, dan akan saya lanjutkan pada pembahasan selanjutnya yang lebih mendalam pada salah satu kitab dalam kelompok Weda Semerti. Apabila ada ulasan atau pendapat saya yang kurang tepat atau keliru mohon dimaafkan. Dukunglah channel ini dengan memberikan like, subscribe, share, dan komentar untuk peningkatan di masa mendatang. Sebagai akhir saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Om Santi 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 Om.